Selamat pagi anak-anak. Pada pagi hari ini kita bertemu kembali dengan saya Pak Rensus J. Simanjuntak pada mata pelajaran prakarya. Materi yang kita bahas pada pagi hari ini yaitu masih tentang jenis dan manfaat. Namun submateri kita adalah jenis umbi dan manfaatnya. A. Ubi jalar. Ada 3 jenis ubi jalar yang populer dibudidayakan di Indonesia, yaitu ubi jalar berwarna putih kecoklatan, merah, dan ungu. Ketiga jenis ubi jalar tersebut memiliki varietas unggul dengan produktivitas tinggi. Beberapa varietas ubi jalar yang populer antara lain Cilembu, Ibaraki, Lampeneng, Georgia, Borobudur, Prambanan, Mendut, dan Kalasan. Budidaya ubi jalar cocok dilakukan di daerah tropis yang panas dan lembab. Bagian yang dimanfaatkan dari ubi jalar adalah akarnya yang membentuk umbi. Ubi jalar mengandung vitamin C tinggi, berguna untuk merawat elastisitas kulit, serta vitamin A dan beta karoten dari warna ungu, orange, dan merah pada ubi untuk melindungi paru dan mencegah kanker paru dan kanker mulut. Ubi jalar merupakan makanan yang memiliki rasa manis yang bebas lemak, sehingga cocok bagi penderita diabetes karena dapat mengontrol kadar gula darah. Selain itu, juga mengandung vitamin B6 yang dapat mencegah serangan jantung dan kalium yang berfungsi menstabilkan tekanan darah dan dapat mengurangi stres. B. Singkong atau ubi kayu atau ketela pohon. Singkong atau ubi kayu merupakan tanaman perdu dengan sejumlah akar cabang yang membesar menjadi umbi akar yang dapat dimakan. Umbi singkong sering dimanfaatkan sebagai pengganti makan pokok karena mengandung banyak karbohidrat, namun miskin protein. Sementara daunnya termasuk sumber protein yang bagus karena mengandung asam amino metionin. Oleh karena itu, daun singkong yang masih muda banyak dimakan sebagai lalap atau dibuat sayur daun singkong. Tanaman singkong sering dijadikan sebagai tanaman obat alternatif untuk mengatasi berbagai keluhan penyakit, yaitu obat luka bernanah dan terbakar. Caranya, batang singkong segar ditumbuk lalu ditempelkan pada bagian tubuh yang luka atau yang sakit atau nanah. Sedangkan sebagai obat luka karena terkena benda panas, singkong diparut lalu diperas. Airnya didiamkan beberapa saat hingga patinya mengendap. Lalu patinya dioleskan pada bagian yang luka. Obat panas dalam. Caranya, singkong diparut terlebih dahulu dan diambil air perasannya. Air perasan umbi singkong terbukti bisa dipakai untuk obat mah dan panas dalam. Air perasan umbi dapat mengobati luka pada lambung karena fungsinya sebagai antibiotik. Diet rendah kalori. Karena singkong merupakan bahan makanan dengan kandungan karbohidrat yang lebih rendah dari nasi dan roti. C. Talas. Masyarakat kita biasa mengkonsumsi talas hanya untuk cemilan. Namun di beberapa daerah Indonesia dan di sejumlah daerah tropis, umbi talas ini dijadikan salah satu makanan pokok. Umbi talas sebagai sumber karbohidrat pengganti beras sehingga dapat dimanfaatkan untuk berbagai keperluan. Bagian tanaman talas yang dapat dimakan yaitu umbi, tunas muda, dan tangkai daun. Sedangkan pelepah dan daun talas dapat dimanfaatkan sebagai bahan pangan, obat, maupun pembungkus makanan. Ada beberapa manfaat talas sebagai berikut. Apabila dibuat bubur, talas dapat dikonsumsi sebagai makanan bayi dengan tingkat alergi yang rendah dan melancarkan pencernaan. Mengkonsumsi talas rebus tanpa tambahan apapun menjaga kolesterol darah tetap rendah, karena setiap cangkir talas mengandung potasium, mangan, dan kalium yang manusia butuhkan.
Secangkir talas mengandung vitamin C yang cukup baik untuk memperkuat pertahanan tubuh. Vitamin B6 membantu menjaga imunitas tubuh, dan vitamin E menurunkan risiko terkena serangan jantung. Kandungan beta karoten pada talas bermanfaat untuk menjaga kesehatan mata, kulit, dan meningkatkan fertilitas. Daun, kulit, dan ampas umbinya dapat dimanfaatkan sebagai pakan ternak, misalnya daunnya untuk pakan ikan gurame. D. Kentang. Kentang merupakan salah satu tanaman tahunan yang paling banyak ditanam di seluruh dunia. Bagian kentang yang dimanfaatkan untuk dimakan yaitu umbinya. Sekarang banyak orang yang memanfaatkan kentang sebagai makanan alternatif untuk program diet. Hal ini dikarenakan kentang kaya akan nutrisi, merupakan sumber karbohidrat dengan kandungan tepung dan gula yang tinggi, vitamin, dan serat. Kentang apabila dikonsumsi dengan kulitnya, tentunya dibersihkan dengan benar, masuk dalam kategori karbohidrat kompleks. Kentang mengandung vitamin B1, B2, dan B3 serta sedikit kandungan protein dan banyak mineral penting seperti besi, mangan, magnesium, fosfor, tembaga, dan kalium. Dengan banyaknya kandungan gizi, maka kentang juga memiliki banyak manfaat, antara lain memelihara kesehatan sistem pencernaan karena mengandung serat yang cukup tinggi, melawan penyakit seperti penyakit jantung, gangguan saraf, tumor, dan dapat membantu mengurangi risiko kanker prostat dan kanker rahim. Memelihara kesehatan kulit wajah. Dengan membalurkan parutan kentang di wajah dapat membuat kulit wajah bersinar dan mengurangi pembengkakan dan lingkaran hitam di bawah mata. Mengurangi kadar kolesterol karena kalorinya rendah. Baik untuk perkembangan otak karena adanya zat besi dan tembaga. Menghilangkan stres pikiran karena kandungan vitamin B6. Demikianlah materi kita pada pagi hari ini. Semoga pemaparan saya dapat bermanfaat bagi kalian. Terima kasih.